membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Firman Tuhan ini dahsyat luar biasa. Dulu ketika saya baca daripada firman ini ayat 1 sampai 10, saya langsung berpikir gini. Saat itu saya boleh dikatakan masih bayar rohani. Mulut somoni marhua pola kerjui nyon sudi ku kerjakan kerjui besia-sia sudi. Bahasanya jadi pesimis, jadi apatis saat itu. Tapi ketika saya diajak Roh Kudus untuk lebih dalam mendalami firman Tuhan, bukan hanya membaca kitab pengkhotbah, tapi juga kitab-kitab yang lain yang dari Kejadian sampai Wahyu itu ternyata ada keterkaitan. Yang ujung-ujungnya ada satu ketika disarikan Alkitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, yang banyak ayat-ayat, banyak pasal, tapi ketika disarikan cuma satu, yaitu Yohanes pasal 3:16. Apa itu bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, next, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ketika goal dan tujuan ini saya pahami, oh ternyata Kristus itu adalah keselamatan. Tapi seorang encim-encim gak paham bahasa daripada Alkitab, bahkan gak bisa baca Alkitab. Ini saya adopsi dari almarhum pendeta senior saya, pendeta Dr. Jacob Nawai. Seizin Tuhan saya 47 tahun ikut beliau, mulai dari 5 tahun sampai 2010. Encim-encim ini pusing, boksu, air ganti. Nah, disarikan lagi cuma satu kata, kasih. Saudara kasih Tuhan. Kalau bicara kasih itu cuma satu, kan kasih. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru cuma kasih. Kalau kata-kata polo. Nah, kasih inilah yang mengizinkan saya dan Amal Inang yang ada di sini. Saya percaya bukan karena sekedar satu marga. Saya percaya bukan karena sekedar dekat. Itu ada maksud dan tujuan. Tapi yang terutama maksud dan tujuan Tuhan, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Saya mengambil suatu sikap, kalau ada undangan bersamaan atau dua ulang tahun atau pesta, ya kan, tiba-tiba ada orang kontak saya, Pak Pendeta Esron, ada meminta bisa layanin enggak? Siap. Kenapa? Karena di tengah-tengah duka itu saya menyadari isi doa aku. Siapa aku Tuhan hari ini? Masih Tuhan percayakan melayani. Saya tidak ada apa-apanya, nothing ini. Tapi ketika Tuhan percaya saya melayani di rumah duka, saya menyadari ternyata saya ini tidak ada apa-apanya. Ketika saya menatap seperti almarhum, ternyata saya pun nanti akan seperti almarhum. Sama ya, cuma beda waktu. Tapi Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan hidup ini adalah Kristus. Artinya Kristus itu menjadi contoh kita. Dia melayani yang dalam usia yang sesingkat mungkin 33 tahun. Berarti hidup ini adalah Kristus, berarti melayani. Bagaimana melayani para yang membutuhkan kita? Sampai-sampai saya diajak untuk sebagai tulang yang meninggal. Nah, lihat ya, tulang yang meninggal. Padahal sebelumnya kita tak kenal. Tapi suruh tulang meninggal. Ayo, Ropu, Edison ya. Mana pun. Eta, kita melayani orang yang meninggal. Kita sebagai tulang. Lah, saya kan nggak punya basic. Ya sudah, kau ikut aja. Pada hari saya, Sabtu 9 November 2024 dilayani oleh Gereja Pelayanan Kristen Jemaat Holy Spirit
Esron Apa yang Ministry saya Pulau lakukan? Mas Lagunya apa? di rumah Biar saya duka bisa Ki Cawang. melatih tonnya apa suaranya. Terus yang lain, yang mana kata penghiburan, terus Pulos dari mana? Semuanya beres ya. Oke. Jadi kalau ikut sama opung yang percaya Tuhan, cucu sama Raya juga sangat percaya Tuhan. Karena seperti apa minyak dari kepala sama nyamuknya Harun ya, kan mengalir indah. Jadi begitulah kondisi Tuhan. Jadi akhirnya saya ikutlah dalam Sesi lingkungan kata sambutan dari Bapak Edison Simanjuntak, karena opungnya ada rekan, menyatakan saya harus dekat sama teman, mereka. sahabat Jadi dari mengenai almarhum kondisi Bapak Bapak Udari Simanjuntak. sama istri dan anak-anaknya, sebenarnya mereka saling mengasihi, cuman kurang akrab ya dengan kondisi dan situasi. Jadi kita harus mendoakan. Liputan Jadi Esron siapa Bella Ministry ya? Channel TV. Bella untuk yang cantik itu yang dua, si Bella sama Juliana. Kita berdoakan supaya dia ditangkap Tuhan menjadi pelayan-pelayan di gereja maupun di lingkungan